Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah al-yawma khalaqas samawati wal ardh. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Waqala aydan, man lam yarham la yurham. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin, al-asatid al-a'izza, aku sufi zikri sahibul fadilah wa sa'adah al-ustad Burhani mata'anallahu bituli hayati wa nafa'ana bi'ulumi fidaraini amin ya rabbal alamin. akhirin minal asatid Ustaz Muhaimin, Bang Abbas, ini abang saya yang jadi guru marawis di masjid sana, ya kan. Orang tua kami, Sohibul Bait, Bapak Tarmuzi, beserta Abang Hafiz, semua hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melaksanakan rutinitas. Dan malam hari ini kita masuk di malam-malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya bisa terus bersolawat, amin. Bisa terus melaksanakan kewajibannya, amin. Bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya, amin. Dan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita memperingati haul daripada orang tua kami, Haji Abdurrahman bin Haji Sali, Haji Abdul Salawi bin Haji Raidi bin Pinding. Oh, ini keluarga Pinding ini ya. Jadi Sao Pinding ya, dekatan. Semuanya kita haulkan dalam rangka untuk mendoakan mereka yang telah mendahului kita. Malam hari ini malam mulia karena Allah menciptakan beberapa hari itu ditaruh di dalamnya ada kemuliaan. Kalau ulama mengatakan ada 10 hari yang dimuliakan oleh Allah. Kan ada tuh 10 hari yang dimuliakan oleh Allah. Yang paling kita tahu kan biasanya 10 akhir di bulan suci Ramadan. Karena apa? Biasanya di malam-malam akhir 10 Ramadan itu turun malam Lailatul Qadar. Jumat ya kan? Malam Lailatul Qadar, bukan malam Jumat, ya kan? Malam Jumat tiap minggu ada ya. Lailatul Qadar adanya cuma setahun sekali. Biasanya turun di malam 10 akhir bulan suci Ramadan. Ada lagi bulan hari yang dimuliakan Allah 10 hari lagi. Kalau ini bukan di akhir, di awal. Yaitu apa? 10 hari Dzul Hijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzul Hijjah. Yaitu biasanya puncaknya di tanggal 9. Tanggal 8 puasa Tarwiyah. Tanggal 9 puasa Arafah. Tanggal 10 Lebaran, ya kan? 10 Muharram, 10 Dzulhijjah adalah lebaran apa? Idul Adha, lebaran Kalau lebaran Idul Fitri tanggal berapa? Tahunnya 1 Syawal doang, ya kan? Selalu Idul Adha 10 Dzulhijjah tanggal 10, ya kan?
Kemudian ada 10 hari lagi yang dirahmati Allah, dimuliakan Allah, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Yaitu sekarang, kita tanggal berapa sekarang nih? Tanggal 7. 11 baik. Aduh, ya kan. Aduh, tanggal 7, aslinya tanggal 6. Kita kan udah pindah hari ya. Udah pindah hari nih. Sekarang malam ke-7 ya. Kata Ustaz tadi tanggal 9, tanggal 10 disunahkan puasa. 9 namanya puasa Tasu'a. Kalau 10 Asyura. Nah, aslinya tanggal 1 sampai tanggal 10 disunahkan. Bahkan disunahkan tanggal 11 juga. Kenapa disunahkan tanggal 11? Kata Rasulullah, membedakan antara umatnya Nabi Musa dengan umatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau zaman Nabi Musa dulu, saya mau tanya kalian, puasa itu adanya zaman Nabi Muhammad atau sebelumnya udah ada? Ayo. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan kamu buat puasa seperti orang dahulu sebelum kalian. Jadi sebelum Nabi Muhammad udah ada puasa? Udah ada. Kalau puasanya Nabi Musa itu yang diwajibkan puasa Tasu'a. Jadi zaman Nabi Musa itu puasa Tasu'a itu hukumnya adalah wajib. Kemudian puasa Asyura. Kemudian Nabi Muhammad menambahkan sampai tanggal 11, 9, 10, 11. Hanya hukumnya adalah sunnah. Jadi tanggal 1, 2, 3 itu disunahkan amal soleh. Alhamdulillah malam hari ini kita sama-sama kumpul majelis ta'lim, berzikir mendoakan orang tua kita yang telah meninggalkan kita. Alhamdulillah. Haul ini ada nggak sih dalilnya? Udah banyak. Biasanya Kiai Marfusin udah jelasin. Rasulullah kalau habis sholat ngadepin ke sahabat doain. Betul. Setiap setahun sekali Rasulullah itu mendoakan ahli Badr, orang-orang yang meninggal di perang Badar, didoain setiap tahun. Rasulullah mendoakan. Cuma caranya beda. Kalau Rasulullah datang ke mana? Ke kuburan, ke masjid ya kan, mendoa. Kan kalau kita cukup mendoakan di rumah. Haul itu artinya setahun kita mendoakan. Orang sudah meninggal, apakah sudah meninggal? Bingung ya, jawab pertanyaannya. Apakah orang sudah meninggal? Sudah meninggal. Orang sudah meninggal itu yang meninggal hanya jasadnya. Rohnya masih hidup? Masih. Ya kan? Ya. Khalaqna summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jadi hakikatnya kita tuh hidup dulu apa mati dulu? Mati dulu. Salah ya kan? Hidup dulu apa mati dulu? Mati dulu, karena kita sudah diciptakan oleh Allah di dalam alam arwah. Arwah. Kemudian kita dihidupkan sama jasad. Di dalam jasad kita ada ruhnya nggak? Ada. Berarti ruh kita sedang nempel sama jasad kita. Kemudian kita dimatikan lagi, tapi yang mati hanya jasadnya. Ruhnya masih hidup. Masih. Makanya disebut dengan alamul arwah. Alamnya Pertanyaan saya, orang tua yang sudah meninggalkan kita masih hidup apa sudah meninggal? Hidup, ya juga meninggal. Maksudnya gimana? Hidup arwahnya, meninggal jasadnya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya'un walakin la tash'urun. Kalian nggak ngerasa. Orang yang mati itu masih hidup, cuma kita nggak merasa. Pertanyaan saya, apakah orang mati bisa mendapatkan kemanfaatan dari orang yang hidup? Bisa nggak? Bisa. Ini ada cerita ini udah populer sih, sudah sangat populer. Cuma saya biasa ulang-ulangin terus. Ada di kitab I'anatul Talibin karangannya Syekh Abu Bakar Syato. Beliau itu salah satu gurunya Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan itu punya murid namanya Habib Alawi. Habib Alawi itu punya anak namanya Habib Muhammad. Nah, termasuk orang-orang tua kita, guru-guru kita tuh belajarnya ke sana. Syekh Zaini Dahlan, Syekh Abu Bakar Syato, Syekh Ali, Sayyid Ali Al-Maliki. Kakek orang tuanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dalam kitabnya dikatakan bahwa ada seorang yang dulu masih hidup,
Kemudian dia bermimpi bisa bertemu orang-orang yang sudah meninggal. Jadi ada orang mimpi mati. Ada nggak orang mati suri? Ada. Tapi kalau ada orang mimpi mati, ada nggak? Mimpi mati maksudnya apa Ustaz? Bisa bertemu orang-orang yang sudah meninggal. Ada nggak cerita kayak gitu? Ada. Kemarin saya ketemu engkong meninggal nemuin saya. Ada cerita kayak gitu ya? Ceritanya ini ada orang mimpi ketemu orang sudah meninggal. Ini udah meninggal ketemu. Kemudian di dalam mimpinya dia melihat banyak orang sedang menunggu doa-doa yang dikirimkan dari orang yang masih hidup. Jadi setiap ada Fatihah, ada doa Allahumma ghfir lahum warhamhum, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Bisa gitu ya kita doain ya. Itu setiap doa yang datang mereka sangat menanti-nanti untuk mendapatkan kiriman pahala dari orang yang masih hidup. Ada satu orang yang nggak ikut-ikutan nunggu, dia menyantai aja. Kemudian didatengin sama orang yang masih hidup, dia kan masih hidup, mimpi ketemu orang meninggal. Kenapa kamu nggak ikut-ikutan berebutan atau menunggu pahala orang yang masih hidup? Alhamdulillah saya tiap hari dibacain Quran sama anak saya yang masih hidup. Jadi kalau punya anak, setiap hari mendoakan orang tuanya. Doa orang tua itu gimana? Rabbil ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Nah itu doa yang paling ampuh di sujud terakhir. Ini ijazah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dipraktekkan ya. Setiap sujud terakhir baca Rabbi ghfirli wali walidayya, Rabbi ghfirli wali walidayya, Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu doa yang diajarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Insya Allah itu doanya bisa membahagiakan kita dunia akhirat. Amin. Ya, diamalkan ya insya Allah ya. Di doa terakhir sujud. Kemudian orang ini hidup. Orang ini bukan hidup, bangun dari tidur. Ketika bangun dari tidur, dia ingin tahu siapa sih anak orang yang meninggalkan. Sebelum dia bangun dia tanya, anak kamu namanya siapa? Anak saya namanya Basri bin Fulan. Misal kan gitu kan. Ya, cerita namanya Basri bin Abbas gitu ya. Kemudian dicari. Katanya anaknya jualan di pasar ya. Kalau satunya bukan jualan di pasar, satunya nunggu di air ya kan. Nah ini orang lain ini jualan di pasar ya. Kemudian sama orang yang tadi bangun tidur, besoknya ditemuin di pasar lagi jualan. Bener, sambil nunggu jualan dia deres Al-Quran ya, karena dia hafizul Quran, orang yang menghafal Quran. Setiap dia baca Al-Quran selalu dikirimkan Fatihah kepada ayahnya yang sudah meninggal. Pahalanya dikirimin terus. Jadi pahala itu bisa dikirim ya. Misal kamu mau sedekah ke musola, ini pahala buat orang tua saya. Misal Bapak Tarmuzi bikin haul, ngeluarin makanan ini pahalanya saya serahkan, saya buat kirimkan kepada orang tua saya yang sudah meninggal. Bisa nggak? Bisa Bang. Karena ada ceritanya, ini ada buktinya. Ketika didatengin, ternyata apakah kamu benar namanya Basri bin Abbas? Ya, iya benar, saya Basri. Maka punya orang tua namanya Abbas. Iya betul. Setiap hari kamu bacakan Fatihah, doa kepada orang tua. Iya betul. Baru dia, oh betul, berarti saya tidak salah melihat mimpi saya, karena saya bertemu dengan Bapak Anda yang selalu mendapatkan kiriman pahala dari siapa tadi?